Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Ketemu maneh dulur nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Muga-muga kabeh seneng studio nang omah durung. Dikei rezeki, dikei kesehatan, panjang umur. Programnya ya panjang umur pisan. Tak ngitung dhisik. Nyunggi kapanang tengah sawah, disrutuk sapi tiba melumah. Anak telu mlebu SMA, job-joban sepi gadekno sepeda. Gak popo sing penting anakku pinter. Jer Basuki mawa beo nek pingin pinter iku ngono bondo. Pendidikan ngono utama, gawe masa depan generasi bangsa. Mula anak-anak wajib sekolah supaya iso dadi wong berguna. Gak kabeh arek iso sekolah, muga faktor ekonomi orang tua. Pemerintah ayo ditangani supaya arek sekolah iso sampai mari. Cita-citaku biyen dadi lurah supaya ngangkat derajate keluarga. Sayange bolos nek mlebu sekolah malah dadi presiden Ludruk Indonesia. Apa sing penting presiden Mas yo mek presiden Ludruk. Pak Presiden. Nggih. Ya Allah. Assalamualaikum. Dulu sekolah? Saya? Iya. Oh sekolah. Alhamdulillah. Tapi jarang masuk. Tapi sesuai loh kaosmu. Sesuai ya? Heeh. Ambek penghasilanmu maksudnya. Mini. Gede dong berarti. Mini. Gede, Pak. Kecil. Oh. Soalnya kalau saya tunjuk-tunjuk kan nanti diperiksa sama Iya, KPK. bener cocok wis ta lah. Kok bahas ngono ae. Iki sing Soalnya perlu ada yang diperiksa sedang diperiksa. iku, sing diperiksa iku SMA SMK nang Surabaya. Ya iki siswane teko ucul situ. Ini gak SMA, ini SMP. Heeh. Aku mak SMA. Ya iki lho kon bahas iki lho. Lho ya Iya, masalah kok. sekolah iki lho. Lah iya. Aku pancen seneng saiki iki sekolah iku dihadakno maneh. Duh. Kan piyen sekolah enek. Gratis Pak maksudnya. Gratis. Jarene mau ngono sekolah Iki lho kita dihadakno. makane tak wadah ta lah. Iki lho, sekolah. Iki lho wis dikongkon cepetan ngono jar. SMA-ne kate mlebu. Iya, Iki anakku soalnya telu iki kabeh mlebu sekolah SMA. Saya tak anakmu telu kok iso padha. Bojone umure. beda ta? Lho bojone kan telu ya. Oh. Mangkat. Makane gak soge-soge deh. Ini perkara sekolah iku Cak. Aku iki Iya. sekolah iku dudu anakku tok sing tak sekolahno. Lho, napa? Aku iki biaya nek perkara sekolah sak sok nyaknyok. Oh, sekolah apa ae? Oh, Sopo ae sepeda sampe motorku tak sekolahno. Oh. TV ku tak sekolahno. Ayo, Maksud tak pikir Wah. iku gak pandang bulu iku nyekolahno anake Iya. wong nyekolahno sepeda Ayo, dhewe. nyusul kok nyusul sepeda aku lho. Walah. Nah, iya. Tak pikir mereka ini pinter loh. Lah iya mangan. Tak pikir mereka pinter, asline pinter. pinter. Cuma kan gak asli arek-arek iki. Cuman pinter itu berawalnya dari sekolah, termasuk juga SMA, SMK yang harus dioptimalkan. Ini di kota Surabaya kan sudah mulai dipindah Benar. ke Pemprov, ya Iki tanggung iki jawabnya. dhewe mangkane bahas iki. Ternyata banyak loh Cak yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa bayar, bingung. Kita bahas aja ya Cak ya. Heeh. Kok sampean bingung? Iki kok nyeluk narsum, kok aja ngomong ya tadi. Langsung aja kita akan undang narasumber kita Iya, oke. pada malam hari ini. Ibu- Dalam acara apa? Kasih tahu dulu dong. Rujak Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Surabaya. Langsung kita panggil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Husnul Khotimah, SPDI MPDI.
Kami Dan persilahkan. Tugu ini Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Juli Purnomo, selamat. Kami persilahkan dan juga Suhartati SPD MC, Kabid Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur. Monggo, Bu. Kami persilahkan. Bu Kusnul, nggih. Pak Juli ngriki Pak Juli. Bulan Maret. Boleh. Ibu di sana, Bu. Ngriki, Boleh, Bu, boleh ngriki, Bu, bebas. Ibu boleh di sini aja. Terserah ibunya. Kita ngalah nggak Ya wis kon apa-apa. pangku aku ae. Biar Pak Juli seneng. Dan ini sebagai informasi juga di belakang sudah ada siswa-siswi SMA SMK di Surabaya ya. Ada Anggi Agustina dari siswa SMK Barunawati Surabaya dan juga bersama dengan orang tua ada ibu ya. Ibu Siti Halimah dan juga Stevianwi Teresa Mikhaela siswa SMKN 6 Surabaya. Benar. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita. Nanti boleh curhat ya Dek ya. Loh, arek gak curhat kok ngomong curhat sih. Dia mau ngasih tahu kesulitannya selama ini ingin bersekolah. Nggih. Ya apa? Mungkin iki malah dikongkon sing cerita sik. Enek apa sing baru nawati iki? Mbak Anggi jarene ku kepengin curhat. Oh langsung ya? Iya, langsung. Boleh. Ini ruang jagongan rakyat Surabaya oleh curhat. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa boleh. Prancis boleh, kita tahu semua. Monggo Dek, boleh. Si Anggi ya. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustina, biasa dipanggil Anggi dari kelas 11 Tata Boga dari SMK Barunawati Surabaya. Siapa Pak? Jadi orang tua saya agak kesulitan dalam membayar SPP dikarenakan ayah saya kerja proyek bangunan, kadang ada, kadang tidak ada. Iya. Di SMK kami kalau jurusan Tata Boga itu SPP-nya 500.000. Per bulan. Iya, per bulan. Terus sedangkan orang tua saya itu kadang kerja, kadang tidak. Iya. Terus kalau di SMK Barunawati itu kalau ujian harus lunas SPP. Baru bisa ujian. Iya, baru bisa ujian. Dan Kalau belum- sekarang punya kesulitan enggak dalam Iya, masih Sejauh ini punya pernah kesulitan. nggak hampir nggak sempat ujian gitu gara-gara nggak bisa bayar, pernah nggak? Pernah susulan tapi. Akhirnya susulan Iya. gara-gara tidak membayar. Jadi Iya. bayar dulu, diusahain dulu sama ibu sama bapak, baru ikut ujian susulan. Ya Allah kasihan banget ya. Padahal nggak sakit loh ikut ujian susulan. harusnya orang-orang yang mampu itu membantu kayak Nanti kita Erina ya akan- begitu nih bantu. Iya. Nanti catat nomornya ya. Wong wedi lapor tabungan kok mau bantu wong gak gelem. Nanti kita akan bahas lagi ojo nang dindi tetap nang di Cak, ruang jagonan Ruang rakyat rakyat. Surabaya. Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya, dan naik dhewe iki dikancani karo pemusik-pemusik handal warga Surabaya teko Among Swara. Dan yang jelas acara ini dipersembahkan sopo? DPRD Kota Surabaya, luar biasa. Ini benar-benar loh ya. Anggota-anggotanya tuh mau mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Jangankan anggotanya, warga nih lo teko rene naik lho, Dik. Langsung. Stevianwi. Berarti habis gini langsung dapat bantuan ya. Nah. Oke gantian, kalau tadi Anggi udah cerita ya, ini masih Anggi loh. Jangan-jangan di sekolahnya Anggi juga ada beberapa Anggi-Anggi lainnya yang bermasalah. Anggi situ tok jenenge Enggak, maksudnya koncone masalahnya akeh. sama. Kalau Stevi dari SMK 6 Surabaya, SMK Negeri 6 Surabaya. Boleh ceritain dek kalau adik gimana Mungkin masalahnya? ada cerita horor. Boleh Berdiri, pakai Dik, nggih. mic dulu agak berdiri, boleh? Boleh berdiri, Dek. Ya, Ya. oke, supaya Biar Pak kelihatan. Guru ngelihat di sana. Kalau dari cerita saya, ini sebenarnya kendalanya tuh berawal dari daftar ulang. Karena awalnya orang tua saya yang ayah itu udah kena PHK, jadinya ayah saya nggak bisa membayar daftar ulang itu sepenuhnya, 2.500.000 awalnya. Terus akhirnya dicicil sama ayah, jadi bayar awalnya itu 300. Terus makin lama berkuranglah sisa 1.500.000. Setelah itu sebenarnya ini udah alhamdulillah puji Tuhan udah dibantu sama
orang Guru kabarnya ya? Iya, paling benar guru perhotelan. Guru, berarti dia guru pribadi, secara pribadi membantu? Iya, benar. Ada, bukan pribadi sih, tapi lebih tepatnya ada komunitas. Jadi komunitasnya itu emang membantu orang-orang yang Kesulitan. Iya, Oke. seperti itu. Sungguh mulia hatinya. Ini membantu bukan minjemin ya, tapi benar-benar membayarkan? Iya, benar, benar-benar membayar. Terus setelah itu sekarang memang nggak sepenuhnya untuk dibayar, tapi puji Tuhannya saya masih bisa pakai seragam yang sama teman-teman saya. Iya. Benar. Tapi Itu ada Nyonya biaya ini- lagi kan ya? Iya, ada. Nyonya ini SMA negeri toh ya? Iya. Oh, ada daftar ulang ya SMA negeri ya? Ada dong semuanya. Nggak pernah sekolah. Gini loh. Itu kok udah ngomong saya, itu nggak ngomong saya sih. Kenapa? Loh, kalau ngomong saya nanti juga pengen tahu gurunya yang mana. Wah, ini mungkin kita kan dengar dari siswanya. Iya. Ini ibunya dong yang kita tanya. Iya. Nggih. Ini ibunya, ini loh Anggi loh, Nggih, bukan iya, nggih. ibu yang mana. Terima Nggih, kasih Ibunya Anggi ceritanya. mungkin mau cerita Iya, sedikit. ibunya Nggih, Bu. Anggi, boleh ceritain Bu kesulitannya menyekolahkan anak SMA, SMK nang Surabaya iku ya apa Bu angele Bu? Bayare angel. Bayarnya itu sulit gitu loh Mbak. Dulu saya pernah minta, aduh itu enggak bisa soalnya katanya sekolahnya itu sekolah Karena swasta. iya swasta. Oh karena oke. Terus saya minta bantuan masalah SPP gitu loh. Oh enggak bisa Bu soalnya sekolahan ini sekolahan Melindo ya. Oke. Sebentar, ini masuk sana itu kan gara-gara ini ya? Karena apa? Biasanya kan zonasi ya? Iya. Karena zonasi kah? Iya. Karena? Dia daftar kalau swasta atau nah. Sabar. Waktu itu saya pernah daftar di SMK 8, Ah. tetapi ditolak karena di Google itu nilai, kan waktu itu kan ijazahnya online ya. Oh. Di Google itu nilai saya 86, tapi sedangkan ijazah saya itu nilainya 87. Akhirnya kesalahan dari Google-nya itu mau komplain tapi udah terlanjur masuk di Baruna. Saya masuk di Baruna karena cita-cita saya itu ingin jadi chef dan hobi saya memasak. Amin. Saya ingin masuk ke jurusan tata boga karena saya udah gak tahu lagi harus masuk di mana, dan saya dapat info kalau di Baruna itu ada jurusan tata boga. Oke. Berarti di sini itu sebenarnya bukan masalah negeri atau swasta. Ini juga awalnya dia pengennya negeri tapi tidak bisa. Akhirnya masuknya ke Baruna Makanya iki ada takok buku Snul. Iya. Bu Kusnul gimana nih Bu? Secara kan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, sesuai ya Bu ya sama tupoksinya Bu ya? Iya. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami juga terima kasih ya adik-adik kita ini kan menyampaikan Langsung Bu. langsung ya secara live. Ini juga ada Pak Yuli, juga ada Bu Tati, dan juga dari JTV yang juga menginisiasi acara ini. Kenapa kemudian saya berterima kasih? Ternyata program-program yang menjadi andalan dari pemerintah Kota Surabaya yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi itu ternyata belum sampai, gitu kan. Padahal kemudian Surabaya itu sudah mempersiapkan anggaran yang cukup besar, lebih dari 4 miliar. Ada Bu berarti Ada, dananya? ada, itu namanya program beasiswa ya pemuda tangguh. Sebagaimana Perwali 135 tahun 2022 bahwa tujuannya ini, tujuan pemberian beasiswa ini untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Surabaya. Maka dibuatlah peraturan wali kota ini sebagai panduan bagaimana anak-anak Surabaya yang sebagaimana tadi disampaikan Mbak Anggi dan sebagainya itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Surabaya itu senilai 200.000 per bulan, dan juga kelengkapan seragam sekolah, kaos kaki, sepatu Itu dibiayai? dibiayai. Dan itu posisinya untuk siswa-siswa SMA juga sudah mendapatkan itu. Betul. Nah, 2023 kami sudah menyepakati ada kuota 25.000 yang itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak Surabaya yang masuk pada data keluarga miskin maupun keluarga pramiskin yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kuota 25.000 yang sudah kita sepakati pada anggaran pendapatan belanja daerah
tentunya itu harus dimanfaatkan betul-betul. Kalau kemudian ada warga yang belum tahu, sebagaimana tadi disampaikan, saya mengira bahwa Mbak Anggi atau kemudian yang lainnya itu belum mendapatkan informasi secara lengkap bahwa beasiswa ini, program ini bisa diakses dengan sangat mudah. Nah, ini sosialisasi ini Nggih. yang saya yakin banyak yang nggak tahu. Mungkin kita ke Betul. Pak Juli nih, Pak. Nggih. Pak, apakah setiap sekolah tidak memberikan informasi ini, Pak, atau seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, Mbak Er. Jadi terkait dengan program pemerintah, ya, untuk tangguh ya, untuk Surabaya. Pemuda Tangguh, Yes, Pemuda beasiswa. Tangguh. Itu sudah berjalan tahun kemarin, ya. Kurang lebih sekitar 12.000 untuk SMA dan SMK yang sudah terakomodir, ya. Sudah barang tentu adik-adik yang mendaftar ini sudah melalui online, yaitu melalui Bismart. Nah, itu sudah ada. Kita sosialisasikan sampai ke tingkat kelurahan, tingkat RW dan tingkat RT. Ya, tapi di situ memang ada beberapa kriteria. Kriterianya tidak sulit kok, mudah banget, ya. Jadi kriterianya mudah banget sehingga dasarnya itu diambil juga dari sekolah masing-masing. Berapa sih siswa yang masuk dalam tanda kutip mitra warga itu berapa? Nah, itu landasannya. Itu memang setelah itu kita verifikasi. Kemudian apa yang dikatakan Bu Nul tadi betul, setiap bulan itu ada 200.000. Jadi kenapa kok diadakan ini? Karena ini supaya siswa-siswi yang SMS kami dengan Undang-Undang Nomor 23 itu kan pengalihan kewenangan, iya kan, yang diwenangkan oleh pemerintah provinsi ya Bu Titi, yaitu sejak tahun 2014, ya. Oleh karena itu, karena biar bagaimanapun siswa-siswi ini adalah warga anak Surabaya. Sehingga pemerintah kota secara antusias mengalokasikan anggaran ini untuk membantu siswa-siswi supaya bisa mencapai wajib belajar 12 tahun. Okay. Nah, itu alasannya di sana. Sehingga kalau sempat tidak tahu itu mestinya saya udah tanda kutip, saya kok yang ngumpulkan emang KKS-nya. Pak, mohon maaf ini Pak ya. Iya. Coba kita tanya, boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi Di, nanti. tahu nggak? Tapi nanti tanya, ingkulus kate lomba Oh, iya, kabeh. Wis istirahat ya, Pak, istirahat. Oh iya, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Nang Rujak Surabaya. Balik mana iki bahas pendidikan SMA, SMK nang Kutha Surabaya ya. Mau wis dibahas iki Bu, beasiswa. Ada beasiswa dari Kota Surabaya sendiri bahkan ya, karena memang ada dananya. Nah, Semenjak iki. dikembalikan ke Pemprov iki Bu, dadi akeh masalah nih Bu ya kan ya. Ono ae sing gak sida sekolah ya kan ya. Kayak iso mbayar, ada yang ijazahnya ketahan bahkan. Iya. Terakhir, tadi diundang orangnya tapi tidak berkenan hadir, maksudnya tidak Ditahan berhalangan. ijazahnya jadi nggak bisa ke sini. Ya. Gak ngono ya. Ya kan. Ini mungkin bisa tanya sama Bu Tati nih, Bu, piye Bu? Apakah nanti ke depannya baiknya ada, karena banyaknya masalah ini kok apa dibalik namanya ya? Tapi kalau menurut Ibu sendiri gimana Bu mendengar keluhan-keluhan ini? Jadi Mbak, kalau mendengar keluhan dari Mbak Anggi sama Mbak Stevi ini, kemungkinan beliau itu belum paham cara untuk berkomunikasi dengan sekolah. Gitu aja. Oke. Ada benang merah yang harus kita urai. Misalnya seperti Mbak Stevi yang dari SMK 6. SMK 6 itu sudah menggratiskan bagi anak-anak yang tidak mampu. Baik. Nah, kalau Mbak Stevi katanya tadi di PHK, sebetulnya tinggal komunikasi dengan guru sekolah. Misalnya dengan wali kelasnya atau dengan kepala sekolahnya, dengan membawa bukti bahwa dia di PHK. Orang tuanya Bu. Orang tuanya, ya orang tuanya maksudnya yang di PHK bukti gitu loh. Pasti, insya Allah pasti, karena jujur gubernur kita, kepala dinas kita sudah selalu memberikan informasi wajib untuk menggratiskan bagi anak-anak yang tidak mampu
di bukan SPP loh ya, SPP kita gratis. Tapi di beban yang lain seperti Daftar bantuan dari ulang, komite itu tadi, itu gratis. Walaupun seragam itu banyak SMK 6 saya konfirmasi itu banyak yang gratis. Mohon maaf, dan ini tidak memberikan beban harus membeli, tidak. Boleh ini membeli, ibunya Stefan Wi boleh datang. tidak gitu loh. Ibunya. Aduh, Masya Allah luar biasa. Nangis Stevinya ibu kok yang ini. Jadi Mbak boleh membeli, boleh tidak. Boleh memakai punyanya kakaknya, Kakak punya kelas, bekas kakak tetangganya, kelas. misalnya boleh. Jadi tidak ada penekanan Nggih. itu. Baik. Bu Suhartati, Nggih. mungkin sedikit akhirnya jadi pertanyaan banyak uang nih Bu. Nggih. Halek enek jalur ngono napa sekolah ketika roh bahwa Mbak Stefani ini Sampai dibantu guru Stefanti istilahnya. kesulitan kok ini kok dibantu guru kok gak sekolah ya ngajokno langsung. Padahal gurunya loh, Bu. Gurunya kan juga sebenarnya bisa menginformasikan kepada kepala sekolah. Ya, atau nanti mungkin- akan kami cross check itu. Nah, Oke. Oke. Supaya jelas karena sudah tidak ada beban yang memberatkan kepada siswa yang tidak mampu semua Seharusnya gratis. ya Bu ya. Bukan seharusnya memang. Harus. Sudah harus. Wajib. Jadi Wajib kalau masih ada yang itu. begini-begini berarti ada yang salah ya Bu ya. Miskomunikasi Aha, sepertinya miskomunikasinya. ya. Atau kurang membangun komunikasi dua arah bisa. Kalau di SMK negeri pripun Bu? Kalau kayak sama Swasta. SMK swasta kayak Kalau Barunawati. SMK swasta, Masih bayar per bulan ya? Jadi kalau SMK swasta itu kan sudah ada aturan yang mengikat terkait di PP nomor 17 tahun 2010. Itu sudah jelas di pasal 39 sampai pasal 49 itu. Bagaimana cara mengelola. Jadi yayasan memang punya kebijakan, punya kewenangan sendiri untuk mengatur tata kelola di sekolah tersebut. Hanya kami memang dari Dinas Pendidikan itu selalu mengatakan kepada kepala sekolah kalau ada warga atau misalnya siswa yang tidak mampu itu untuk difikirkan. Itulah. Oke, baik. Kita boleh. Supaya tidak usah bayar atau diringankan. Yes. Oke. Oke, kita balik ke Bu Kusnul ya. Bu, saya jadi takut Bu, nanti ini besok-besok ada yang nonton, wah saya nggak bisa masuk negeri, nggak usah sekolah deh. Daripada saya masuk swasta nanti kejadiannya sama. Ini yang ditakutkan. Terus tadi kan tadi sempat dikasih tahu SMK 6 harusnya nggak ada kejadian kayak gini ya Bu ya. Berarti ini ada miskomunikasi. Kalau dari DPRD sendiri ada nggak Bu pengawasan untuk jalurnya sendiri, memberikan beasiswa? Kan ini ada dananya sendiri ya Bu ya? Iya. Jadi mohon maaf, jadi apakah kemudian DPRD melakukan pengawasan? Tentu saja. Sebagai DPRD ada tiga tupoksi yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Salah satunya adalah pengawasan. Kasus yang dialami oleh ananda kita ini, saya melihatnya barangkali sebelumnya ini beliau kategori mampu. Oh baik. Karena pandemi ini kemarin itu kan jadi banyak yang berubah. Iya, ya, misalnya karena banyak perusahaan-perusahaan juga yang mengalami kondisi-kondisi yang memang dia harus melakukan efisiensi. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bu Tati, komunikasi ini harus dibangun. Tadi kami sempat ngobrol, apakah sudah menyampaikan gitu ke sekolah gitu ya, minimal wali kelas lah gitu ya, atau kemudian kepala sekolah yang sehari-hari itu memang tahu ya kebiasaan anak-anak. Nah, tentu kemudian disampaikan belum. Tetapi bahwa pengawasan terkait penggunaan anggaran yang tadi kami siapkan sebanyak 25.000 kuota untuk anak-anak Surabaya itu yang menjadi tanggung jawab kita. Pada sisi yang lain tentu kami tidak mengurangi ya sebagaimana aturan undang-undang yang harus kita patuhi bahwa pengelolaan SMA, SMK sederajat itu ada di provinsi. Kami mengawasi pada pos anggaran yang sudah kami sepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah Kota Surabaya. Apa yang kita awasi? Yang pertama adalah bahwa kuota 25.000 itu apakah sudah terserap? Bagaimana proses sosialisasinya? Bahkan kemarin pada saat pembagian seragam di gelanggang remaja kami pun juga melakukan sidak. Kami minta kepada dinas terkait untuk mendistribusikan langsung ke sekolah. Jadi anak-anak tidak perlu ke gelanggang remaja gitu ya dengan kondisi yang lelah. Itu SMA jauh. itu, Bu? SMA, SMK sederajat. Jadi tinggal kirim aja ukurannya begitu kan, misalnya LXL gitu. Kemudian kami siapkan, pemerintah kota siapkan, tinggal dikirim aja sekolah sehingga anak-anak cukup menerima dengan baik. Hanya saja sekali lagi bahwa karena data ini adalah bersifat dinamis, tentunya kami juga berharap kalau misalnya ada yang tidak
ketahui atau tidak tahu, misalnya sebagaimana tadi disampaikan oleh ananda kita yang dari Barunawati Stefi. ya, Stefi itu bisa jadi juga ya apa ya, mohon maaf mungkin pelibatan sekolah juga membantu ya untuk kemudian menyampaikan itu, atau bahkan kami pernah menyampaikan juga untuk membuat flyer sederhana dan kemudian ditempel di sekolah gitu, sehingga anak-anak bisa mengakses. Karena sekali lagi sampaikan Pak Yuli, syaratnya sangat mudah, tinggal masukkan data online di Bismart itu tadi, dan semua Bismart ya, Bu, ya? Bismart itu itu nama website yang harus diisi. Karena di situ Bu, ini yang selalu jadi pertanyaan orang-orang ini berlaku untuk negeri saja atau swasta negeri? semuanya Asal di Surabaya. betul, dan Nyun Sewu, asal di Surabaya dan berKTP Surabaya. Karena untuk warga Surabaya. Sebagaimana tertuang pada perwali yang kita sepakati bersama. Oke, Bismart ya. Jangan lupa itu semuanya punya. Udah punya ya Adik-adik ya? Oke, nanti kita akan bahas ya, karena ini mungkin sudah disosialisasikan, tapi pasti akan ada miskomunikasi seperti itu tadi ya. Ini saya yakin banyak yang langsung ngadu berarti ke DPRD ya. Supaya tahu. langsung aja ngomongin sama guru saya gitu. Nang Dindi tetap nang Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Sakjane ada itu kudu ngapresiasi loh, Surabaya itu saiki sekolah iku gratis. Zamanmu biyen sik bayar ya. Enggak bayar, iya enggak dah? sekolah. Aku bayar biyen. Bahkan yang ngerasa arek-arek saiki gak bayar kok enak ngono ya. Iya, jare sekolah ya. nenek warga iki lho. Isi saya mau tanya, sebenarnya saya bapaknya Stevie di sini. Nah, kok iso ngaku-ngaku? Arek iki lho langsung loro atine. Istighfar. Saya mewakili maksudnya. Namamu iku lho sapa? Nama saya Gigis. Itu kan tadi kepanjangannya di Samsat nanti. Berpanjangan. Perpanjangan tuh Bu. Pertanyaan lali arek iki takon. Lah yo takoke. Pertanyaannya nih Bu, tadi kan ada yang masalah miskomunikasi itu Bu ya. Nah, misalnya terjadi miskomunikasi itu, kita itu datang kemana Bu? Ke siapa gitu kan Bu? Ke dinas atau kemana terus ke siapa orangnya gitu Bu. Terus yang masalah Bismart tadi kan tidak semuanya punya handphone Bu. Kalaupun punya handphone tidak semuanya punya kuota Bu. Saya kuota harus ke warung kopi beli kopi dulu Bu. Kalau nggak beli kopi nggak dikasih paspor saya Bu. Itu namanya smart. Itu namanya smart. Makanya tuh saya harus beli kopi dulu. Sedangkan beli kopi saya harus kerja dulu Bu. Bingung saya ini Bu makanya. Kan curhat sama Mama Dede, Mas. Wes ikut toh. Maksudnya ya tanyanya kemana tuh? Orangnya siapa? Arahnya kemana? Nang Gitu. simpan pinjam. Koperasi. Butuh kuota kalau simpan pinjam. Terima kasih Bu. Ke Bu Tati ya, boleh langsung dijawab Bu. Terima kasih Pak Gigis. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti Mbak Stevi tadi, tinggal matur kepada wali kelasnya. Tidak usah kemana-mana, langsung ke wali kelas, mengutarakan bahwa ada masalah seperti ini, bapak saya di PHK, nanti bapaknya biar datang ke sekolah, membawa bukti tersebut, yakin pasti dibebaskan. Bu, tapi nyun sewu, semua wali kelas pasti tahu ya. Golek dicurhati. Lah apa curhat aku ngono enggak ya, Bu ya? Pasti tahu ya, Bu. Enggak. Nek asik jawab ngono, kadakno Bu Tati ya. Iya. Laporno Bu Tati Iya. langsung. Iya, Nah, nanti iki kan. curhatin namanya wali nikah kok. Jadi seperti itu, bisa. Tadi Ibu sebenarnya juga ini fair-fairan ya Bu ya. Iya, Jadi iya. memang kenapa harus memberikan bukti, karena takutnya disalahgunakan orang tua Iya, yang main. benar. Koyok kon nggak di PHK ngaku-ngaku PHK, Iya, pengen benar. anakmu gak bayar. Mau gak kerja kok di PHK ya apa sih? Benar. Bu, bentar Bu. Kalau tadi kan Stevi kan SMK negeri ya. Iya. Kalau misalnya kita beralih ke Mbak siapa yang tadi, Mbak Anggi ya di Mbak sini, Anggi. swasta. Iya. Ini kan sebenarnya keterbatasan karena sistem zonasi. Saya yakin Bu, ini beberapa orang mampu aja kalau mau mikir-mikir kalau mau sekolah swasta tuh pasti mahal. Cuman kan di sini pada akhirnya dia terpaksa, ya udahlah adanya ini. Dari awal juga mungkin Ibu sudah deal-dealan, oh ya bisa. Tapi kan ternyata di tengah-tengah tadi diceritakan orang tuanya tidak setiap bulan dapat pemasukan. Itu ada nggak Bu bantuan khusus nantinya? Jadi begini, untuk jalur PPDB itu untuk orang tidak mampu, lalu untuk buruh,
terus juga untuk adem. Itu sudah ada jalurnya namanya afirmasi. Afirmasi, oke. Jadi Sudah ada nggih, Bu? sudah ada. Jadi tinggal masuk ke situ. Oh niki daftar nggak formulir Bu, jan lawas arek niki Bu. Ono kandang. Adik nanti itu dicatat ya, nanti mungkin bisa konfirmasi ya kelanjutannya Iya, nanti ada jalur supaya. afirmasi namanya di jalur PPDB itu. Ini afirmasi ini masuk ke Besmart itu tadi atau? Oh beda. Besmart itu kan programnya dari Kota Surabaya. Ya terima kasihlah Kota Surabaya bisa memberikan beasiswa karena ini kan yang sekolah adalah Kota Surabaya. Nah kalau dari Pemprov itu ada namanya BPOPP, itu untuk sekolah negeri juga swasta. Makanya untuk di negeri SPP itu gratis karena sudah ada BPOPP yang sudah diberikan oleh Ibu Gubernur kepada semua sekolah negeri juga sekolah swasta gitu lah. Pak Juli mungkin ada yang ingin tambahkan Pak? Ya, ini tadi kan berbicara masalah sisi provinsi ya. Ya. Nah ini tadi ada pemerintah Kota Surabaya, karena saya Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Pemerhati. Iya pemerhati ya. Jadi gini. Gimana Pak? Mau dipindah apa gimana? Apa yang Atau dikembalikan? Dikembalikan lagi? Iya. Jadi begini, memang ada beberapa program dari pemerintah provinsi yang disampaikan sama Bu Titik tadi, yaitu Ibu Tati ya, yaitu biaya penunjang operasional pelaksanaan pendidikan BPOPP ya, itu besarnya 135.000 per siswa per bulan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Bosnas. Nah ya, Bosnas itu kurang lebih 140. Itu 1 tahunnya per siswa itu 1.700.000. Ini masyarakat harus tahu. Betul. Ya. Kemudian diakumulasikan berapa setiap siswa ya, itu mendapatkan dana ataupun anggaran dari pemerintah ini. Itu saya hitung kurang lebih sekitar 275 per anak. Per tahun. Ya. Per tahun. Ya, sedangkan per bulannya itu Bu ya. Sedangkan dari pemerintah kota masih menambah lagi 200.000 per bulan. Berarti cost operatingnya itu kurang lebih sekitar 475 per anak. Nah, per anak. Kalau ini dimaksimalkan ya, ini betul-betul dilaksanakan, artinya lembaga juga harus diperhatikan loh di sini ya. Karena di sini bantuan tuh by name loh ya. Ya. Ingat by name loh ya. Jadi dialokasikan ke siswa masing-masing. Ini lembaga juga butuh ini. Ya. 475 ini bersih ke siswa atau? Loh, bukan 275 ya. Dari 1.700.000 ya, ditambah 130 per bulannya ya, 1.700.000 itu per tahun ya. Jadi kurang lebih sekitar 140 lah ya. Kalau kita kumulatifkan itu menjadi 275 ya. Sedangkan dari pemerintah kota itu yang dapat bantuan per bulannya 200.000. Sehingga kan 475. Kalau kita hitung di RAKS untuk biaya operasionalnya saya kira sudah cukup ya. Nah, sekarang alokasinya ini tepat enggak? Tepat guna. Kalau tepat sasaran insya Allah sasarannya tepat karena ada verifikasi, ada melalui BIMSMAS, kemudian ada survei juga ya, walaupun tidak semua ya, tapi tetap ada verifikasi ya. Kemudian kalau ini diberikan maksimal zaman sama-sama, nun saya budi ya, sama-sama ya ikut meningkatkan kualitas pendidikan antara lembaga dengan siswa. Ini insya Allah nggak ada masalah. Ini di luar rapat tuh ya, di luar apa? Di luar ijazah. Ya, ijazah yang sempat bukan tertahan sebetulnya ya, kayak enak kata-kata tertahan itu ya. Berarti apa dipinjam Pak? Belum terambil. Ini beda lagi, pemerintah kota lagi itu ada namanya Basnas, ya. Ini dari Infak yang nanti akan disalurkan untuk anak-anak yang belum ataupun belum sempat mengambil ijazahnya, ya. Tapi akan banyak jumlah. Ini saya tadi sudah telepon ke dinas, itu kurang lebih sekitar 4.000 Bu Gubernur yang sudah terakomodir untuk mengambil. Pak, ini pasti pertanyaan muncul sebelum ada WA lagi. Aksesnya ke Basnas ini ya, gini. Siapa? Jadi ini isi tak cerita di sini ya. Siapa? Ya, jadi setelah melalui Basnas ya. Itu nanti ada aksesnya kemana? Iya kan? Ada Basnas ada, Bismatma ada. Nah ini bisa melalui Pak Lurah, bisa melalui RW, bisa melalui Bu Lurah, bisa melalui camat, bisa. Kendala-kendala ini disampaikan. Nah nanti larinya ya kan kemana? Bisa ke dia, Pak Lurah kan ada linknya semua. Nah, Pak Lurah. Loh, iya saling membantu. Maaf ya, saya juga sering menerima masukan ataupun usulan-usulan
dari siswa yang sempat putus sekolah, kemudian belum ambil ijazah, itu juga dari kelurahan, juga dari apa namanya ketua RW gitu. Nah ini nanti ada namanya otrek. Diotrek dulu, iya. Pak Nah, Juli. kemudian intervensi pemerintah bagaimana? Tidak hanya sekedar langsung diberikan, ya dilihat dulu. Betul. Nah, supaya ada verifikasi seperti yang disampaikan Bu Kusnul tadi. Jadi insya Allah nanti kalau ini terlaksana semua, Nggak ada lagi cerita-cerita seperti ini ya Pak jadi ya. Amin. tidak ada mudah-mudahan. komunikasi miss ya, bukan miskomunikasi, tapi Nggih. komunikasi miss ya. Ini gitu ya. Pak, ini ada komunikasi Pak, masuk handphone saya ini Pak. Ada kuotanya. Ini Pak, pertanyaannya Assalamualaikum, mohon maaf saya mau tanya apakah program ini untuk seluruh wilayah Jatim atau khusus Surabaya? Karena saya punya anak 2 SMA di SMA Negeri 1 Pagak. Itu pertanyaan pertama. Kedua, kami warga Surabaya pekerjaan saya Gojek online di Surabaya yang hasilnya tidak menentu dan ber-KTP Surabaya. Tapi kebetulan anak sekolah kita sekolahkan di swasta di Menganti ikut wilayah Gresik. Apakah kita bisa mendapatkan beasiswa itu? Oh iya, ini yang sekolah KTP-nya Surabaya tapi sekolah. Oh jadi pedot sih toh. Ada lagi dari Roma, malah pokok takok iki arek lagi deh. Apakah ada harapan untuk SMA, SMK bisa dikelola kembali ke pemerintah Kota Surabaya? Kemudian wajib belajar 12 tahun, tanggung jawab pemerintah daerah dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, anak-anak dari segi ekonomi bisa dibantu. Kemudian ini, wah kayak ya Allah omongan ini. Kak ketok Bu, saya kirim saya forward aja Bu ya, ini wah kayak. Nggih, fokus dulu. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini anggaran yang tadi saya sampaikan untuk 25.000 itu kan memang untuk warga kota Surabaya. Sekolah di Surabaya, KTP Surabaya. Betul, sebagaimana tertuang pada Perwali 135 tahun 2022. Bagaimana di situ dicantumkan syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya mudah-mudahan nanti pada tahun-tahun mendatang kabupaten kota yang lain juga memiliki inovasi-inovasi ya. Karena begini, Nyun Sewu, karena Surabaya itu kemampuan anggarannya insya Allah cukup, dan ini salah satu terobosan Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, bagaimana kemudian kita melihat anak-anak Surabaya ini jangan sampai putus sekolah. Iya, betul. Upaya-upaya itu salah satunya juga sudah dilakukan ya, termasuk pemberian BESMAT itu. Sekalipun memang barangkali memang ada sekolah yang tidak mengetahui. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Gigis ya, ada kalau nggak tahu nggak punya kuota, sebenarnya sekolah bisa membantu memfasilitasi. Katakan misalnya kita buatlah flyers. Kalau sekarang mungkin trennya digitalisasi ya. Anak-anak kita ini kan melek internet semua ya, Bu. Oh, tahu ada program nih gitu ya. Kemudian pihak sekolah itu menginisiasi, ayo sini kita bantu, kemudian didaftarkan melalui lembaga tersebut. Sekali lagi bahwa program ini tidak akan berjalan maksimal dan kemudian anggaran ini tidak bisa menjadi tepat sasaran kalau kita semua tidak bergotong royong untuk turut mensukseskannya. Tuh. Intinya jangan cuma ngeliatin TikTok terus, tapi tanya ngobrol. Ya kan kira-kira bantuan apa yang bisa saya terima gitu Makanya loh. kita harus berterima kasih kepada Kota Surabaya ini yang Nah, sudah terima membantu kasih. warganya. Bangga Surabaya. Kita bangga banget loh. Tapi Kita kan bahas bel lagi istirahatmu ya. nih wis. Iya, kita istirahat dulu. Ojo nang dindi, tetap nang ruang jagongan rakyat Surabaya. Terakhir rujak Surabaya, langsung Langsung aja ya. Nang Anggi, Dek, harapannya apa, Dek? Saya harap saya bisa dapat bantuan agar SPP kayak apa? Digratiskan gitu ya, Dek ya? Iya. Terus nggak usah bilang bantuan gini, langsung gratis gitu loh, Dek, ngomong gitu ya. Amin. Gitu ya, Bu ya? Amin. Oke, kalau Adek Stevi gimana harapannya? Sebenarnya sama seperti Kak Anggi ini, dan juga saya harap juga semoga teman-teman nggak ngalamin sama seperti saya. Betul, betul. Kalau ngalamin berarti harus tahu harus gimana ke depannya. Iya, benar. Terima kasih ya, Dek. Bu Bu Tati, Tati. ayo Bu. Harapan, Bu. Jadi begini, bagi semua masyarakat Jawa Timur, kalau ada permasalahan terkait
tidak bisa membayar, nanti tolong komunikasikan dengan sekolahnya. Nah, kalau yang swasta misalnya sulit, monggo lapor kepada kepala cabang, kami akan memfasilitasi untuk memberikan surat kepada sekolah tersebut, kepada sekolah swasta itu, agar anak tersebut untuk diberi keringanan atau kalau bisa digratiskan. Mendapatkan perhatian lah, Bu. Mendapatkan perhatian. Pak Juli. Karena bentar, mau dilanjutin boleh loh Bu. Ayo, dilempar loh kamu. Lo seneng record, Pak. Silakan Bu, lanjutin Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa ya. Nah, untuk yang sekolah negeri juga sama. Karena untuk sekolah negeri perhatiannya dari Ibu Gubernur sudah luar biasa, agar orang yang tidak mampu itu untuk benar-benar digratiskan. Terima kasih. Tidak usah bayar. Tapi itu kan sumbangan untuk komite, Mbak. Karena kalau sekolah SPP-nya kan sudah gratis dibantu nih dengan BPOPP, dengan BOS juga ya Pak Juli ya. Tapi itu tidak cukup memang. Kalau ingin berkualitas, menjadi maju, ikut event-event nasional, internasional itu memang ya butuh. Makanya sudah diatur di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 terkait komite, itu punya hak dan kewajiban ya Pak Yuli ya. Pak Yuli ini kebetulan komite SMA 6. Iya, saya ketua. Jadi itu boleh. Jadi wajib untuk membantu sekolah bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan kualitasnya. Ya, apapun yang kurang, yang tidak bisa dibiayai ya komite memang. Dan komite semua yang mengelola ya Pak Yuli ya. Yang komite bisa membantu ya. Komite. Nanti kalau misalnya orang tidak mau pasti digratiskan ya Pak Yuli. Kalau Pak Yuli gimana Pak? Beliau SMA 6, komite SMA 6. Pak Yuli. Makanya tidak ada yang sulit. Asalkan ada komunikasi dua arah yang bagus. Pak Yuli. Jadi begini Mas, jadi untuk seluruh warga saya durung ngomong rek sikat. Sabar. Mana adzan ya Pak. Kula ditunggu adzan soalnya. Jadi begini, ini kan ada apa namanya program pemerintah Kota Surabaya yang luar biasa, ya kan? Tolong dimanfaatkan. Yang menjadi tepat guna, ya. Kalau memang itu untuk sekolah, ya ke sekolah, gitu loh ya. Sehingga kita kan saling membutuhkan. Memang tanggung jawab sekolah itu kan ada beberapa, diantaranya pemerintah, ya, kemudian masyarakat juga bertanggung jawab, dan juga orang tua, gitu loh. Itu sudah diatur semua, seperti yang disampaikan sama Bu Titi tadi. Bu Tati, ya. Jadi harapan kita, ya, supaya manfaat ini betul-betul maksimal, karena harapan pemerintah kota, ya, Surabaya ini anak-anaknya kualitas, bukan kuantitas, ya, kualitas, wis pinter kabeh, ya. Itu harapannya kita, ya. Bu Husnul. Terakhir. Baik, terima kasih bahwa sekali lagi sebagaimana yang tadi di awal sudah kami sampaikan, program ini adalah salah satu program andalan Kota Surabaya. Tentu kemudian kami di DPRD dan kemudian teman-teman yang di pemerintah Kota Surabaya itu berharap apa yang sudah kita persiapkan ini, apa yang sudah kita sepakati ini bisa diakses seluruh masyarakat Kota Surabaya. Kiranya kemudian kami mendorong juga kepada melalui Bu Tati bahwa agar kemudian sekolah-sekolah itu juga memiliki inisiatif, juga kemudian memiliki semangat yang sama dengan kami untuk turut mensosialisasikan kepada anak-anak yang sekolah di SMA, SMK sederajat. Nah, kalau bila perlu dibuatkan tadi flyer atau kemudian juga difasilitasi sekolah bagi mereka yang memiliki kekurangan baik di misalnya karena tadi kuota dan sebagainya, keterbatasan yang dimaksudkan. Nah, kerjasama dan gotong royong ini yang kemudian kami yakini anak-anak Surabaya insya Allah semuanya menjadi anak-anak yang ke depan menjadi generasi yang membanggakan, yang tentunya akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Terima kasih Bu Husnul, terima kasih Bu Tati, Pak Juli, Anggi, Bu Siti Halimah, dan juga Stevi. Terima kasih banyak karena secara nggak langsung ini adalah hak dari setiap siswa yang tidak mampu di Kota Surabaya. Yang penting arek-arek kudu enek Bisma.
Oh iya, betul. Paling Itu penting. wajib. Jadi kalau pengen Bismat. Besma. Jadi nek kepengen Surabaya tambah maju, kudu ningkatno kualitas pendidikane. Yes, Kabeh lho. kudu sekolah ya, Bu Iya. ya. Sesuai keinginan Bu Snul, kami siap untuk tapi kami akan menanyakan langsung kepada kepala Betul. SMK SMA Untuk SMA sederajat ya. SMA, dan SMK juga sederajat. apakah sudah Mendapatkan. mendapatkan sosialisasi terkait Betul, dengan betul. beasiswa Terima kasih. Nggih. Terima Tadi, kasih untuk terima kerjasamanya. Iki kaya acara kudu diperpanjang rong episode. Iya. Rong jam. Yo. Oke, akhir kata saya Rina Koto. Saya Pulung Santara. Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.